warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wenisa Fitri dari kelas 28A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul keempat, yaitu tentang implementasi dan evaluasi kurikulum. Nah, implementasi kurikulum. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian implementasi kurikulum, menjelaskan prinsip-prinsip pengimplementasian kurikulum, yang terakhir adalah tahap-tahap implementasi kurikulum. Yang pertama adalah pengertian implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum menurut Mulyasa tahun 2010 halaman 179. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan, atau motivasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan juga sikap. Nah, jadi implementasi kurikulum adalah aktualisasi dari kurikulum sebagai rencana. Yang kedua adalah prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Menurut Hamalik tahun 2008, prinsip tersebut yang pertama, perolehan kesempatan yang sama, yang dua, berpusat pada peserta didik, tiga, pendekatan dan kemitraan, empat, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Adapun tahap implementasi kurikulum yaitu 1. Pengembangan program mencakup program tahunan, semester, atau caturwulan, bulanan, mingguan, dan harian. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi proses. Yang kedua adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum atau program untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai atau merit dan atau arti atau word dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu, di mana nilai atau merit adalah sifat intrinsik suatu kurikulum berupa ide, desain, dan dokumen kurikulum, sedangkan arti atau word adalah kebermaknaan kurikulum bagi peserta didik, masyarakat, dan juga bangsa. Landasan evaluasi kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas dan rasa ingin tahu akademik. Adapun tujuan evaluasi ada 4. Yang pertama, memberikan umpan balik terhadap penyempurnaan struktur, desain, dokumen, dan implementasi kurikulum, yaitu berupa kelayakan dan keterkaitan. 2. Menetapkan keberhasilan implementasi kurikulum berupa KTSP, proses pembelajaran dan hasil belajar. Yang ketiga, menentukan dampak kurikulum terhadap bangsa. Yang terakhir adalah menentukan akuntabilitas kurikulum. Adapun fungsi evaluasi yang pertama formatif, yaitu untuk berbagai kepentingan penting yang masih dianggap lemah struktur dan implementasi kurikulum. Yang kedua, sumatif, yaitu untuk menentukan status kurikulum dilanjutkan atau diganti. Model evaluasi kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama, model kuantitatif, 2. model kualitatif, 3. model ekonomi. Nah, model kuantitatif yang pertama adalah black box. Yang kedua adalah formatif dan sumatif. Yang ketiga, model teoretik, Tyler and Maguire. Yang keempat, sistem model Alquins, yaitu berupa konteks, input, proses, and product atau CIPP, Stuff Lebeam. Model kualitatif terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah connoisseurship, yang kedua adalah responsif, yang ketiga adalah illuminative, yang keempat adalah case study, yang terakhir adalah countenance. Nah, adapun model ekonomi yaitu cost benefit, yang kedua adalah cost effectiveness. Nah, langkah evaluasi itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, tentukan kriteria fidelity, gunakan SKL dan SI sebagai kriteria dan preordinate
organik untuk prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data atau reflektif. Yang terakhir, yang keempat, menarik kesimpulan. Yang kelima adalah membuat laporan. Nah, itulah tadi mengenai modul 4 yaitu implementasi dan evaluasi kurikulum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.